Pertempuran Stalingrad adalah titik balik Perang Dunia II, berlangsung dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Hitler memerintahkan pasukannya merebut kota ini, bukan hanya untuk strategi, tapi juga sebagai simbol prestise. Jerman percaya kemenangan sudah dekat, dengan pasukan lapis baja yang tangguh dipimpin Jenderal Friedrich Paulus. Namun Soviet, di bawah Jenderal Georgi Zhukov, siap bertahan mati-matian demi tanah air mereka. Ketika serangan dimulai, pertempuran segera berubah menjadi perang kota yang brutal. Stalingrad dipenuhi suara bom, peluru, dan teriakan perang. Setiap bangunan menjadi benteng perlawanan. Sungai Volga adalah jalur hidup. Soviet mengirim bala bantuan di bawah hujan peluru Jerman. Meski Jerman berhasil merebut sebagian kota, semangat juang Soviet tidak pernah padam. Perang kota ini dikenal dengan sebutan Rattenkrieg atau Perang Tikus oleh tentara Jerman. Setiap ruangan, tangga, hingga puing bangunan menjadi ajang duel hidup dan mati. Di musim dingin, medan perang semakin kejam. Salju, kelaparan, dan kematian ada di setiap sudut. November tahun 1942, Soviet melancarkan serangan balik besar bernama Operasi Uranus. Serangan ini mengepung lebih dari 300.000 tentara Jerman di dalam Stalingrad. Hitler memerintahkan pasukannya bertahan, melarang mundur walau situasi memburuk. Jerman mulai menderita, kelaparan, dingin ekstrim, dan pertempuran tanpa henti menghancurkan moral pasukan. Tentara Jerman yang terkepung mulai kehilangan harapan, meski propaganda menyuruh mereka tetap berjuang. Sementara itu, pasukan Soviet memperketat kepungan, memutus jalur suplai musuh sepenuhnya. Paulus, komandan Jerman, berulang kali meminta izin mundur, namun Hitler menolak dengan keras. Tentara yang kelaparan mulai memakan kuda, bahkan kulit sepatu, demi bertahan hidup. Perlawanan mereka semakin lemah, sementara artileri Soviet menghantam tanpa henti. Januari 1943, situasi mencapai puncaknya. Pasukan Jerman terbagi menjadi dua kantong kecil. Tentara Soviet maju rumah demi rumah, menekan musuh yang sudah tidak punya jalan keluar. Paulus akhirnya menyerah pada 31 Januari 1943, meski Hitler mengharapkannya bertahan sampai mati. 2 hari kemudian, sisa pasukan Jerman lainnya juga menyerah tanpa syarat. Dari 300.000 pasukan Jerman, hanya sekitar 90.000 yang ditangkap, sisanya tewas. Dari yang tertangkap, hanya sedikit yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun di kamp Soviet. Pertempuran Stalingrad menjadi simbol ketangguhan Soviet dan awal kehancuran pasukan Jerman. Dunia melihat bahwa Nazi bisa dikalahkan, dan semangat sekutu semakin membara. Hitler terkejut dan marah besar. Tetapi kekalahan ini sulit ia sembunyikan. Stalingrad tidak hanya sebuah kota, tapi kuburan bagi ambisi Nazi di timur. Joseph Stalin mengeluarkan perintah nomor 2007, terkenal dengan slogan Not One Step Back. Perintah ini melarang pasukan Soviet mundur, bahkan dengan ancaman hukuman tembak mati. Vasily Chuikov menerapkan strategi hugging the enemy, yaitu mendekatkan pasukan ke garis Jerman, agar serangan udara dan artileri mereka tidak efektif. Georgi Zhukov merancang Operasi Uranus, serangan balasan besar Soviet yang akhirnya mengepung tentara Jerman ke-6. Nikita Khrushchev sebagai komisar politik hadir di garis depan, menjaga moral pasukan Soviet yang kelelahan dan putus asa. Adolf Hitler. Di Berlin, Adolf Hitler bersikeras Stalingrad harus direbut. Meski laporan kehancuran datang tiap jam, ia tetap memerintahkan Friedrich Paulus bertahan apapun yang terjadi. Friedrich Paulus. Pada 31 Januari 1943, Friedrich Paulus menyerah kepada Soviet, menjadikannya Feldmarschall Jerman pertama yang ditangkap musuh. Hermann Göring berjanji suplai udara 500 ton per hari, tapi kenyataannya hanya 80 ton, membuat ribuan tentara Jerman kelaparan dan mati beku. Erich von Manstein memimpin Operasi Winter Storm untuk menyelamatkan Friedrich Paulus, tapi gagal menembus kepungan Soviet. Terima kasih sudah menonton. Masih banyak tokoh dalam pertempuran ini yang belum dibahas. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.